warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Eka Alvina, yang kedua ada Tia Wahyuni, yang ketiga ada Fahri Ma'ruf. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang tujuan komponen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komponen? Nah, komponen ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan. Nah, tujuan dari komponen kurikulum tersebut adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang pancasialis. Dalam arti luas, tujuan dari komponen kurikulum ini adalah berhubungan dengan visi dan misi sekolah atau tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, di dalam PPT tersebut ada dalam Prediknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama yaitu adalah tujuan pendidikan dasar. Nah, tujuan pendidikan dasar ini adalah meletakkan kecerdasan dari tingkat dasar tersebut. Yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan menengah. Nah, menengah ini adalah meningkatkan kecerdasan tersebut. Dan yang ketiga adalah pendidikan menengah kejuruan atau pendidikan menengah ke atas adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya tersebut. Nah, yang kedua yaitu materi komponen isi. Nah, materi komponen isi atau biasanya berhubungan dengan semua aspek, baik yang berhubungan dengan materi pelajaran atau maupun kegiatan peserta didik yang diarahkan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Nah, sehingga komponen ini berhubungan dengan pengalaman belajar yang memang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, maka dari itu, dalam melakukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari teori pendidikan yang dikembangkan. Nah, yang pertama yaitu ada teori. Nah, teori ini adalah seperangkat konstruk atau konsep. Yang kedua ada konsep suatu abstraksasi yang dibentuk oleh sekelompok orang. Nah, yang ketiga ada generalisasi. Generalisasi ini adalah kesimpulan umum berdasarkan yang dikhususkan atau bersumber dari analisis, pendapat, pembuktian dalam penelitian. Nah, yang keempat ada prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada di dalam materi dan mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima yaitu ada prosedur. Nah, dari prosedur yaitu langkah-langkah berurutan dalam materi pembelajaran tersebut yang dilakukan harus dari peserta didik. Nah, yang keenam yaitu ada fakta. Nah, fakta ini adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting. Yang ketujuh adalah istilah. Nah, istilah ini adalah kata-kata yang baru dan khusus diperkenalkan dalam materi tersebut. Yang kedelapan adalah contoh atau ilustrasi. Nah, contoh atau ilustrasi ini adalah tindakan yang diproses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Nah, yang kesembilan ada definisi. Definisi ini adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang ke-10 ada propepsi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Nah, dari materi pembelajaran yang didasarkan pada yang di atas, ini memperhatikan tentang kebutuhan dan minat dalam peserta didik tersebut. Nah, oleh karena itu materi pembelajaran harus diambil dari dunia peserta didik oleh peserta didik itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Tia Wahyuni. Selanjutnya adalah komponen strategi dan metode. Nah, strategi dan metode merupakan komponen yang ketiga dalam pengembangan kurikulum, di mana komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran penting bagaimana bagus dan idealnya sebuah tujuan yang harus dicapai. Tanpa strategi yang tepat, tanpa metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan itu tidak mungkin dapat tercapai. Nah, selanjutnya metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Misalnya kita sebagai guru membuat RPP.
kita merancang strategi dan metode di dalam RPP-nya, lalu kita mengimplementasinya di dunia nyata, itu belajar saat kita melakukan pembelajaran ke siswa. Nah, maka artinya metode ini digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Nah, satu strategi pembelajaran itu bisa digunakan beberapa metode, misalnya metode tanya jawab, metode ceramah, ataupun juga metode diskusi. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Adapun beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya yang pertama yaitu konteks. Konteks yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan. Yang kedua, input. Input untuk keperluan pendidikan seperti dokumen kurikulum dan materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga, proses. Pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain. Yang keempat, produk. Keseluruhan hasil dicapai oleh program pendidikan yang mencakup jangka pendek dan jangka lebih panjang. Yang kelima, adapun model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatannya digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja performance dari berbagai dimensi. Membandingkan kinerja performance dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Adapun yang keenam atau yang terakhir, penyempurnaan pengajaran, yaitu hasil-hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan, merupakan umpan balik bagi penyempurnaan lebih lanjut sesuai dengan komponen-komponen yang dievaluasi. Pada dasarnya, semua komponen mengajar mempunyai kemungkinan untuk disempurnakan.